Remaja yang luar biasa, suaranya indah, hafal bacaannya juga enak didengarkan, itu luar biasa. Maka kalau saya bicara tentang zuhud, sebenarnya harus yang berbicara itu Mas Muhammad Fatih ya. Karena tidak mungkin seseorang mampu menghafalkan Al-Quran apabila dia tidak melakukan salah satunya, yaitu kedekatan dia kepada Allah SWT dengan sikap juhudnya. Itu yang luar biasa. Maka izinkan Mas Muhammad Fatih, saya tanya tadi kelas 11, berarti kelas 2 SMA ya Mas ya. Saya kebetulan sedikit cerita, saya juga punya santri di TPA saya kebetulan guru TPA. Selain itu saya juga ngajar di sekolah umum. Sedikit saya cerita, ada santri TPA saya itu yang alhamdulillah dia juga menghafalkan Al-Quran, dan sekarang dia dapat beasiswa di Al-Azhar Kairo. Semoga Mas Fatih nanti juga kalau punya cita-cita ikut ke sana. Amin. Itu yang saya banggakan. Dan kemudian juga saya mendidik anak siswi SMA juga, saya guru di SMA. Maka saya kenal banget bagaimana perilaku anak-anak SMA itu sendiri. Maka ketika saya dipimpin sholat oleh Mas Fatih itu, saya merasa kembali mengingatkan kepada anak-anak saya, kalau saya punya anak-anak semacam ini, wah luar biasa. Maka perlu saya sampaikan kepada jamaah sekalian, berbahagialah jamaah Masjid Al-Amin ini punya generasi yang luar biasa. Sementara kita berada di lingkungan komplek yang boleh jadi itu agak susah mencari anak-anak yang mau pesantren. Saya sendiri juga punya anak-anak yang di pesantren, tetapi ketika di motivasi untuk menghafal Al-Quran itu sangat berat, karena juga terkait tentang dakain kecerdasannya. Maka Mas Fatih semoga istiqomah ya Mas, terus sampai menjadi hafid, dan apalagi nanti punya cita-cita untuk kuliah di Mesir, semoga bisa tercapai. Saya doakan nanti, amin ya rabbal alamin. Apalagi dorongan dari jamaah semuanya. Kembali bicara tentang zuhud itu, maka ada pemahaman yang kurang tepat dalam hal ini. Ada sebagian orang yang mengatakan zuhud itu adalah meninggalkan duniawi untuk kepentingan, untuk kebahagiaan yang hakiki, yaitu di akhirat. Maka melihat terhadap hal ini, mereka memahami tentang dunia itu dengan pesimistis. Jadi dia meninggalkan dunia itu sama sekali. Pada sisi yang lain ada orang yang memahami zuhud itu dengan pengaruh-pengaruh modernisasi dan pengaruh globalisasi. Maka mereka mengatakan ya zuhud itu adalah bagaimana dia berbahagia terhadap duniawi ini. Dan kemudian muncullah sikap yang disebut dengan sikap konsumerisme dan sikap individualisme. Nah, hal inilah yang kemudian bagaimana kita menyikapinya. Menurut beberapa pendapat para ahli tasawuf, bahwa yang disebut zuhud itu adalah sebut saja seperti Abdul Qadir Al-Jailani. Dia mengatakan bahwa zuhud itu adalah dunia itu penghalang bagi seorang untuk menuju akhirat. Akhirat itu adalah penghalang dia untuk berdialog, interaksi dengan Tuhan. Nah, itu menurut Abdul Qadir Al-Jailani. Lain juga zuhud menurut Hasan Al-Basri, bahwa zuhud itu adalah bagaimana dunia ini bagaikan